Mereka berlima pun secara diam-diam masuk ke ruang rahasia di Fantasia Hunter untuk pergi ke game Braveland ya teman-teman, atas perintah pribadi Kapten Palong. Tadinya ini Singkong itu pengen pergi sendirian, tapi teman-teman lainnya akan tetap membantunya biar beban Singkong nggak sepenuhnya dipendam sendirian guys. 你们几个真肉麻，这么刺激的事儿别丢下我呀！你们别自说自话了，让开点位置。那我这做哥哥的，当然也只能舍命相陪了。幻游猎人诺兰，人生的第一次救援任务马上就要开始。大家。 BTW yang tahu detail tentang ruangan ini tuh si Cuoce ya teman-teman. Soalnya dia kan anak angkatnya Sorens kan ya. Dan juga ini tambahan dari novelnya ya teman-teman. Singkong itu menceritakan kejadian yang dialami Luna dalam game Braveland ke Kapten Palong. Sebenarnya ini Kapten Palong awalnya tuh ragu-ragu, tapi ya karena ini menyangkut nyawa orang, jadi Kapten Palong sepenuhnya percaya kepada mereka berlima guys. Oke lanjut, kemudian Palong itu mendaftarkan manual ID username mereka di game Braveland. Dan sekarang nasib pemain yang terjebak ada di tangan mereka berlima. Karena pas mereka login ini punya rasa yang berbeda-beda ya, jadi bakalan pisah guys. Spawn point mereka tuh ada di desa atau kota asal ras masing-masing ya. Lalu mereka tuh janjian ya di sini teman-teman untuk bertemu di kota Hongyue gitu. Nah akhirnya mereka pun login ke dalam game mematikan ini. 你们的信息已经录入好了。好嘞，走走走，我都等不及了。哥哥，加油！放心吧。 徐墨、诺兰、佐茨、威特，晴空听令。大家多保重。咱们说好了，红月城堡不见不散。以拯救被困人民，祝你们旗开得胜，安全归来。要平安归来呀！ 允许对剑。Shi berada di ras manusia kucing dan dia ditolong oleh seorang pemain bernama Ling yang udah lama terjebak di game Braveland ini teman. Karena Shi pingsan jadi dia dibawa ke desa yang bernama Yueyin. Desa yang dijaga oleh Dewa Krea, juga tempat di mana para pemain-pemain ras manusia kucing akan tinggal dan mengambil quest harian di game ini. Lalu saat Shi terbangun dia sedang ditemani oleh seorang gadis bernama Dori atau nama Mandarinnya Tuore ya. Mereka pun berkenalan dan Dori ini pemain yang udah punya level 13 guys. Jadi kalau misalnya Shi mau ada apa-apa tanya aja gitu. Siapa tahu nanti Dori bisa bantu. Nah di sini Shi langsung to the point kan. Hey Dori, ada orang lain yang baru spawn di sini nggak Dor? Aku kudu ketemuan sama temen-temenku ini. Dori pun menjawab, Hongyue. Enggak tahu. Enggak ada orang lain juga yang spawn di sini. Tenang, teman-temanmu bakal aman-aman ya kok di tempat lain. 你听说过红月城堡吗？那是啥？我叫朵瑞，13级猫耳族玩家，职业是德鲁伊。果然被分开了。放心吧，你的伙伴们应该是在别的出生点啦。 Kemudian mereka turun ke lobi untuk bertemu paman penjaga penginapan dan sekaligus menanyakan tentang kota Hongyue. Tapi paman penjaga juga nggak tahu nama kota ini teman-teman. Lalu Shimo ini diberikan starter pack pemula untuk bekal awal-awal ya. Dan Shimo pun menerimanya. Paman penjaga bilang kalau mau tahu tentang kota Hongyue langsung tanya aja ke tetua atau sepuh di desa gitu. Karena mereka tuh pasti tahu tentang kota Hongyue ini teman-teman. Kemudian mereka berdua pun ke tempat sepuh tersebut dan di sini ada semacam kayak penyambutan ritual gitu guys, biar bisa selalu terlindungi oleh roh primordial. 作为猫儿的子民，你将永远受到元神的庇护，愿元神与你同在。你的力量会在3神引导下去。您能否告知我前往红月城堡的方法？前往红月城堡，我只听闻它位于基恩大陆一处险要之地，要慎重决定啊！ 你的每一个抉择都会影响世界。 Dori pun menanyakan tujuan Shi ke kota tersebut dan Shi pun menjawab kalau dia ada janji dengan teman-teman lainnya untuk mengeluarkan orang-orang yang terjebak di dalam game ini. Nah, si Dori langsung memutuskan untuk membantu Shi ke kota Hongyue karena Shi ini masih pemula dan nggak tahu apa-apa kan tentang dunia Braveland. Jadi Dori ini nggak bisa ninggalin Shi sendirian lah. Hihi, cie.
我既然把你捡回来了，当然是要负责到底的。嘿，我决定了，我要帮你和他们会合。 Dori pun mengajarkan banyak hal tentang game Bravely ini, dari quest-quest harian, terus sistem matinya gimana, dan juga seiring berjalannya waktu dan level, Shimo bakal punya kelas atau job sendiri teman. Contohnya kayak Dori ini, dia tuh kelasnya druid, jadi bisa berubah bentuk jadi binatang apapun lah. 比如我这样，怎么变成了猫？职业德鲁伊，任务不限等级，根据难度不同，会有相应的级别提示。 Kemudian seorang anak kecil memberikan mereka hidden quest untuk melawan hewan peliharaan dia yang berubah jadi monster besar. Dori dan Shi pun setuju untuk menjalankannya karena ya ini hadiah XP-nya juga lumayan kan buat naikin levelnya karakter utama kita gitu. 好吧。刚刚的斧子。 这也太乱来了吧！不容易啊，终于升级了！啊，谢谢大哥哥大姐姐。没事。 Langsung naik level guys. Kemudian Dori pun akan beristirahat di penginapan terlebih dahulu. Sedangkan Shimo masih mau jalan-jalan di sekitar desa ini. BTW sabar ya guys buat ngikutin alurnya ini soalnya termasuk zero to hero teman. Jadi ya karakternya tuh dari yang gak bisa apa-apa sampai bisa jadi jago gitu pokoknya. Oke lanjut. Saat Shimo lagi nyantai-nyantai di tengah desa, dia didatangi oleh Ling. Ling mendengar kabar kalau Shimo lagi mau ke kota Hongyue. Nah dia pun menjelaskan kalau Shimo harus memikirkan cara untuk keluar dari desa ini terlebih dahulu. Desa ini udah tersegel oleh Dewa Krea di dalam bulan. Selama-lamanya desa Yueyin bakal jadi malam hari. Gak akan pernah pagi ya guys. Desa ini juga diberikan pelindung oleh Dewa Krea biar selalu terjaga setiap saat. Kalau misalnya Shimo bisa keluar saat ini pun dia tuh masih lemah dan gak bisa apa-apa. Jadi bekalnya cuma otak pinter tok gitu loh. Tarung-tarungan tuh wes lemah pokoknya. Nah sedangkan kota Hongyue itu bener-bener berbahaya. Di game Bravely ini kunci utamanya adalah kekuatan dan yang lemah akan ditindas, bahkan yang takut akan semakin diancam. Jadi Shimo harus menjadi lebih kuat untuk sampai ke kota Hongyue. Maka dari itu Ling akan memberikan beberapa pelajaran dan sistem pertarungan di game Bravely ini agar Shi bisa terbiasa dan dapat mengembangkan kekuatannya sendiri dari tekad dan niatnya yang terdalam. Nanti ya dari tekadnya itu dia bisa dapetin class atau job dalam game Bravely tersebut guys. Nah karena hal ini Shimo tuh bener-bener giat untuk menjalankan quest demi quest biar bisa ningkatin level dan gaya bertarungnya. 你是否决定接受我的考？在这个世界，力量就是一切。时间不多了，即便你现在就在红月城堡，手无缚鸡之力的你，又能改变什么？